aku Natasha Kurnia Rahmawati, NIM E2A023205. Hai, perkenalkan nama saya Hiknet Simatul Awaliyah, NIM E2A023182. Hai, perkenalkan nama saya Yeni Farida dengan NIM E2A023191. Ini dia video kami dari kelompok 7 MSDM. Yang pertama yaitu tujuan dan proses orientasi karyawan. Orientasi karyawan memberi karyawan baru informasi yang mereka butuhkan dari perusahaan sehingga dapat bekerja dengan optimal. Orientasi karyawan juga dapat membantu karyawan baru mempunyai ikatan emosional terhadap perusahaan. Tujuan dari orientasi karyawan antara lain yaitu yang pertama, membuat karyawan baru merasa diterima dan betah serta menjadi bagian dari tim. Yang kedua yaitu memastikan bahwa karyawan baru mendapatkan informasi dasar yang berfungsi secara efektif. Yang ketiga yaitu membantu karyawan baru memahami organisasi tersebut. Dan yang keempat yaitu mulai menyosialisasikan karyawan tersebut ke dalam budaya perusahaan. Yang selanjutnya ada langkah dalam proses pelatihan. Langkah dalam proses pelatihan itu dibagi ada 5. Yang pertama ada analisis. Analisis adalah menganalisis kebutuhan dalam pelatihan. Yang kedua ada desain program. Desain program pelatihan keseluruhan yang harus diambil untuk memastikan manajemen akan memiliki produk pelatihan yang dirancang secara profesional yang bila memenuhi kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada susunan pelatihan, benar-benar menyusun atau membuat materi pelatihan. Yang keempat ada implementasi pelatihan, dengan benar-benar melatih kelompok karyawan sasaran dengan menggunakan metode seperti pelatihan on the job atau daring. Dan yang terakhir ada evaluasi efektivitas. Evaluasi efektivitas kebijakan yang menilai apakah hasil dan dampak suatu program kebijakan sesuai yang diharapkan. Yang pertama ada metode praktis atau on the job yang merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman atau biasanya karyawan lain. Yang kedua yaitu metode simulasi. Pendekatan ini karyawan peserta latihan menerima presentasi tiruan suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Yang ketiga yaitu teknik informasi presentasi. Tujuan utama teknik presentasi informasi adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep, atau keterampilan kepada para peserta. Metode pelatihan dan pengembangan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tempat dan yang kedua itu sifat, tujuan, dan pelaksanaan. Metode tempat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu metode on-site, yaitu suatu pelatihan yang diberikan pada saat dan suatu kerja sehari-hari. Yang kedua yaitu metode off-site, bahwa peserta melakukan aktivitas belajar sambil bekerja. Sifat, tujuan, dan pelaksanaan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu metode informasi prestasi digunakan untuk mengubah keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Yang kedua yaitu metode simulasi, peserta dapat dihadapkan pada situasi aktual atau tiruan dari karakteristik. Evaluasi pengaruh program latihan itu ada 4. Yang pertama yaitu reaksi. Reaksi adalah reaksi peserta terhadap program yang telah ditentukan, seperti senangkah mereka terhadap program yang telah ditentukan. Yang kedua, bermanfaatkah program yang telah ditentukan untuk mereka. Yang kedua yaitu proses belajar. Peserta dapat diuji dengan menentukan apakah mereka benar-benar telah mempelajari dengan prinsip-prinsip, keterampilan, dan fakta yang belum diketahui. Yang ketiga yaitu perilaku. Adakah perubahan dengan peserta dalam pekerjaan yang telah dilalui dengan akibat program kerja. Yang kelima yaitu hasil. Hasil akhir itu adalah hasil penting yang ditentukan untuk peserta mengevaluasi diri sendiri. Terima kasih.
Alhamdulillah, terima kerja. Insya Allah.